Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niken Surah, NIM 1803534. Yang terhormat Bapak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul Analisis Kandungan Flavonoid dalam Daun Kersen. Pendahuluan yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar yang memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman tingkat tinggi. Dari sekian banyak tanaman tingkat tinggi yang terdapat di Indonesia, baru beberapa atau sebagian kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu pemanfaatannya yaitu sebagai tanaman obat. Masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada tanaman obat yang dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit. Kepercayaan ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang melandasi. Yang pertama, karena tanaman obat ini mudah didapatkan. Resepnya diturunkan secara turun-temurun. Kemudian, tanaman obat ini tidak membutuhkan banyak biaya. Dan yang paling penting, tanaman obat ini hanya memiliki sedikit efek samping. Atau bahkan ada beberapa tanaman yang tidak memiliki efek samping sama sekali. Hal inilah yang menyebabkan tanaman obat lebih digemari dibandingkan obat-obatan yang terbuat dari bahan kimia murni. Karena obat-obatan yang terbuat dari obat-obatan yang terbuat dari bahan kimia murni ini lebih banyak memiliki efek samping bagi tubuh, apalagi jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu tanaman obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah tanaman kersen atau Muntingia calabrae. Tanaman kersen ini merupakan tanaman atau tumbuhan dikotil. Setiap bagian dari tanaman kersen ini dapat dimanfaatkan, mulai dari daun, batang, buah, serta akarnya. Jadi masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan daun kersen sebagai obat anti diabetes. Kandungan dalam daun kersen ini yang dapat mengobati atau sebagai anti diabetes setelah diteliti ada beberapa. Salah satunya adalah kandungan flavonoid. Flavonoid ini merupakan salah satu senyawa bahan alam yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Begitu juga yang terdapat di dalam tanaman kersen. Sejumlah tanaman obat yang mengandung flavonoid telah memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, antivirus, anti radang, dan juga anti kanker. Walaupun sudah digunakan sebagai bahan alami untuk pengobatan tradisional, namun belum diketahui kandungan bahan aktif flavonoid yang terdapat di dalam kersen tersebut. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang ini, saya mengambil judul penelitiannya Analisis Kandungan Flavonoid dalam Daun Kersen. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kandungan flavonoid yang terdapat dalam daun kersen tersebut. Yang kedua, bagaimana cara menganalisa flavonoid dalam daun kersen. Tujuan penelitiannya, 1. Untuk mengetahui kandungan flavonoid pada daun kersen. 2. Untuk mengetahui cara menganalisa flavonoid dalam daun kersen. Manfaat penelitiannya bagi peneliti sendiri untuk mengetahui kandungan dan analisis flavonoid pada daun kersen. Bagi pembaca, menambah pengetahuan tentang kandungan daun kersen dan memanfaatkan daun kersen sebagai obat alternatif. Bagian kedua ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama, tanaman kersen. Yang kedua, flavonoid. Dan yang ketiga, analisis kandungan flavonoid. Yang pertama, tanaman kersen. Tanaman kersen ini merupakan tanaman dikotil yang biasa digunakan sebagai obat. Tanaman ini juga biasa digunakan sebagai peneduh dan juga bermanfaat untuk kesehatan. Jadi tanaman kersen ini mudah tumbuh di pinggir jalan, tumbuh di tengah retakan rumah, di tepi saluran pembuangan air, dan tempat-tempat yang kurang kondusif untuk hidup. Karena kersen ini mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik.
Secara empiris, daun kersen ini juga dimanfaatkan sebagai obat antidiabetes. Untuk klasifikasinya dari kingdom Plantae, kemudian ada subkingdom, subdivision, sampai kepada genus adalah Muntingia L. Dan untuk spesiesnya Muntingia calabura L. Kemudian manfaat dari daun kersen ini. Kemudian manfaat dari daun kersen. Daun kersen sebagai obat tradisional dimanfaatkan sebagai antidiabetes, antioksidan, obat batuk, obat asam urat, dan luka bakar. Masyarakat biasanya menggunakan daun kersen sebagai obat luka bakar dengan cara ditumbuk secukupnya dan ditempelkan langsung ke daerah luka bakar, atau dengan cara merebus daun kersen dan air rebusannya digunakan untuk membersihkan bagian luka. Selanjutnya yaitu flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terbentuk melalui jalur psikimat. Yang kedua, flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air, yang dapat diekstraksi dengan etanol 70% dan tetap ada di dalam pelarut tersebut setelah difraksinasi dengan pelarut nonpolar. Flavonoid merupakan senyawa fenol yang dapat berubah warna bila ditambah basa atau amonia, sehingga mudah dideteksi pada kromatografi atau larutan. Flavonoid mengandung gugus aromatis terkonjugasi yang menunjukkan serapan yang kuat pada spektrofotometri. Dalam daun kersen yang kaya akan kandungan senyawa flavonoid, diantaranya yaitu ada flavon, flavonon, flavan, dan bifalaven yang mempunyai aktivitas antidiabetes dan sitotoksik. Selanjutnya masuk kepada analisis kandungan flavonoid. Untuk menganalisis kandungan yang terdapat dalam flavonoid dengan cara spektrofotometer. Sampel yang akan dianalisis kandungan flavonoidnya dengan cara menambahkan pelarut metanol dan larutan AlCl3, kemudian dimasukkan ke dalam chamber. Amati perubahan yang terjadi di bawah sinar UV visible 370 nanometer dan lihat panjang gelombang atau frekuensi lawan intensitas serapan atau absorbansi yang menunjukkan hasil analisis flavonoid pada penggunaan spektrofotometer UV visible. Sekian penjelasan tentang makalah yang telah saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.